Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama di Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana Khalida. Setelah 30 hari kita melewati bulan Ramadan yang suci dan penuh keberkahan, alhamdulillah akhirnya saat ini kita kembali bersama di bulan yang fitri, yang mana bulan ini menjadi momentum kita untuk saling bermaaf-maafan kepada sesama. Nah, di balik kata maaf itu sendiri pastilah terdapat banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dan alhamdulillah kita telah bersama dengan ahlinya Dr. Yana Khalida. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saza. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya dokter? Alhamdulillah, alamin. Sebelumnya kita ucapkan dulu sama-sama ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Syamakum ya betul. Maaf lahir batin untuk semua sahabat Assalam TV ID. Semoga di Syawal ini kita mendapatkan jiwa yang lebih bersih, lebih pemaaf tentunya ya. Amin, karena ternyata dengan memaafkan ada jutaan manfaat sebenarnya ya untuk penyembuhan ya. Wah, ngomong jutaan manfaat nih dokter, sebenarnya apa sih ya manfaat-manfaat yang dapat nanti kita dapatkan buat kesehatan? Nah, sebaiknya kita kumpas-kumpas aja ya dok ya. Insya Allah ya. Nah, alhamdulillah nih dokter. Sebelumnya nih, sebelum kita mulai nih, saya mau penasaran nih sebenarnya definisi dari kata maaf itu sendiri apa sih dokter? Ya, Masya Allah ya. Jadi maaf itu sendiri nih Saza, ada beberapa di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa maaf itu adalah sebuah pembebasan dari tuntutan atau denda. Ada juga beberapa literatur mengatakan bahwa maaf ini adalah cara kita untuk permisi atau cara kita untuk minta izin melakukan suatu hal. Ada juga maaf ini definisinya yaitu sebagai proses perdamaian untuk diri kita sendiri, Dan ternyata ya saya kata maaf ini di dalam Al-Quran itu ada sampai 34 kata maaf. Masya Allah, di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Ternyata kata maaf sendiri itu juga dibahas ya dok ya dalam Al-Quran. Betul di dalam Al-Quran, dimana dalam Al-Quran itu kata maaf itu dituliskan sebagai al-afa. Al-afa jadi ain ya, ain al-afa. Jadi ain, fa dan waw. Di situ al-afa. Jadi di Al-Quran Masya Allah ada 34 kata maaf yang dibahas atau dimasukkan sebagai firman Allah itu sendiri dalam Al-Quran ya. Jadi begitu pentingnya ya kata maaf itu. Iya benar banget ya dokter ya. Terus yang tadi dokter bilang sendiri bahwa kata maaf itu adalah proses perdamaian kepada diri sendiri ya dok ya, bukan kepada orang lain ya ternyata. Iya betul. Jadi sebelum kita mau memaafkan orang lain, kita harus maafkan dulu kita dulu dong ya. Bagaimana kita mau bisa memaafkan orang lain, artinya kita harus bisa memaafkan diri sendiri. Bagaimana kita mencintai orang lain, pasangan kita, anak kita, kalau kita tidak mencintai diri sendiri. Salah satunya cara untuk mencintai diri sendiri yaitu memaafkan apapun yang terjadi dalam hidupnya terhadap diri kita. Ya, itu yang utama deh. Ternyata diri kita sendiri itu sangat berpengaruh ya bagi lingkungan sekitarnya kita. Jadi bukan dari luar dulu, tapi lebih banyak membenahi diri kita sendiri ya dokter. Betul ya. sekali, Masya Allah. Nah dokter, tapi kan dalam kehidupan sehari-hari ya dok ya, prakteknya kita itu sangat sulit nih untuk memaafkan dan meminta maaf nih. Kenapa sih dok sebenarnya? Padahal kan minta maaf itu kan sangat banyak manfaatnya. Iya, Masya Allah ya. Karena ada beberapa orang berpikir bahwa alasannya yaitu yang pertama, kalau saya minta maaf ini adalah kelemahan saya, agar diri saya menjadi turun ya. Itu yang pertama. Kemudian maaf juga memberikan arti bahwa saya sudah tidak percaya lagi sama orang tersebut. Ya, bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau saya memaafkan artinya saya tidak mau tersakiti lagi. Jadi berpikir bahwa pada saat saya memaafkan orang tersebut atau diri saya akan tersakiti lagi. Ya, jadi tadi udah 3 ya. Kemudian yang keempat juga takut terulang kembali. Ya, takut terulang kembali. Kalau saya memaafkan, saya takut terulang lagi kejadian itu dan terus terjadi lagi. Kemudian yang kelima yaitu malu untuk memulai. Nah, karena gengsi ya, gitu, merasa pendidikan saya misalnya lebih tinggi, kemudian
jabatan Status saya lebih sosial. tinggi, atau misalnya jangan jauh-jauh lah, orang tua biasanya. Iya. Orang tua merasa paling benar, akhirnya nggak mau tidak mudah untuk minta maaf kepada putra putrinya, dan itu juga berpengaruh sekali ya, karena gengsi itu ya. Betul Maaf sekali. karena untuk memulai itu adalah gengsi atau apa ya namanya, ya gengsi ya Gengsi, jadinya. iya. Kemudian yang keenamnya, nah itu berpikiran bahwa alasan mengapa belum bisa memaafkan karena tidak mau atau hanya memberi hukuman. Jadi dia ingin memberi hukuman kepada orang yang menyakiti dia, bahwa ini adalah hukuman, saya tidak mau memaafkan. Dan yang terakhir mungkin sudah lelah atau menyerah, karena tadi ya berpikiran bahwa pada saat saya sudah memaafkan, dia mengulang lagi kesalahan yang sama, akhirnya menyerah dan lelah, akhirnya enggan untuk memulai atau meminta maaf duluan gitu. Oke nih Bu Dokter ya, kalau misalnya tadi terkait yang poin terakhir, terkait poin yang lelah untuk memaafkan, itu kan mungkin udah terlalu dalam mungkin ya. Nah, Betul. gimana sih caranya biar kita bisa legowo juga, karena kan memang kata maaf sendiri dianjurkan nih dalam Al-Quran sendiri gitu. Gimana ya untuk mengatasi yang poin terakhir Poin tadi? terakhir ya, sudah lelah dan menyerah. Lelah dan menyerah. Sebenarnya proses memaafkan ini atau alasan dari memaafkan ini berhubungan dengan 3 tipe orang loh, Sa. Oh gitu. Ya, jadi ada 3 tipe orang yang sangat mudah memaafkan, yaitu orang yang punya kepribadian kebaikan hati yang luar biasa. Ya. Dia lebih menjunjung tinggi sikap-sikap positif dan menebar kebaikan ke siapapun. Ya. Kemudian yang kedua ada tipe kepribadian yang sifatnya sosial. Jadi dia memaafkan karena untuk sosial saja, agar dia ditemani, agar dia diakui dan lain-lain. Nah, yang parah ini, yang salah satu tadi gejalanya yang menyerah dan lelah, itu adalah mereka yang tipenya neurotisme. Ya, dia memang kepribadiannya mudah marah, mudah sedih, mudah terbawa mood ya. Mood suasana nggak mendukung, dia terbawa suasana gitu. Jadi otomatis tipe yang ketiga ini yang tidak mudah untuk memaafkan tadi. Ya saya gitu. Nah, otomatis lebih mudah lelah, baru sekali tidak maafkan, nanti juga gitu lagi gitu. Padahal kan paling baik itu kita terus semangat, apalagi dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan itu maaf itu luar biasa kebaikannya. Terus dan pantang menyerah ya, bersuhat terus dan semangat gitu. Nah, itu berarti tipe yang ketiga tadi. Caranya sebenarnya caranya itu kalau secara pendekatan yang pertama memang tetap kita harus tahu dulu manfaatnya. Ya. Kalau kita sudah tahu manfaat dari maaf ini, udah tahu manfaat yang luar biasa, maka kita akan lebih mudah memaafkan. Ya. Jadi manfaatnya yang pertama yang pasti yang pertama akan menurunkan tingkat keamarahnya. Ya. Dimana pada saat menurunkan tingkat amarah ini otomatis akan mengendalikan emosinya. Kita tahu pada saat menurunkan amarah ini, mengendalikan emosinya, ini diteliti di tahun 2014 ya saya, bahwa ini akan menurunkan juga tekanan darah. Masya Allah. Ya, jadi pada saat kita tahu manfaatnya ini, saya mencegah untuk marah kan gitu. Pada saat tadi menurunkan amarah dan mengendalikan emosi, otomatis tadi tekanan darahnya menjadi rendah, turun ya. Jadi lebih seimbang. Otomatis kalau tekanan darah turun, menjaga jantung kita jadi lebih sehat juga. Jantung lebih optimal, kemudian lebih sehat lagi. Ya, hormon stresnya jauh, kemudian pompanya juga seimbang antara memompa dan menarik cairan dari seluruh tubuh. Kemudian setelah itu, kemudian dengan tadi mengendalikan emosi bisa mengoptimalkan fungsi liver kita. Masya Allah. Ya, jadi katanya ada pepatah mengatakan, aduh sakit hati. Itu berhubungan dengan liver ya, betul. Jadi berhubungan dengan hati. Nah, pada saat kita bisa memaafkan, insya Allah fungsi liver kita, fungsi hati kita akan lebih baik. Masya Ya Allah, itu kan, ternyata. tuh udah 4 tuh ya. Terus yang kelimanya apalagi Nisa? Nah, ternyata yang kelima itu juga bisa meredakan stres dan kecemasan. Masya Allah. Ya, karena dengan kita memaafkan, menerima, itu akan menurunkan gelombang otak. Kalau kita stres, gelombang otaknya di beta tuh. Masih ingat nggak? Iya. Pada saat kita
menerima atau kita ikhlas atau kita memaafkan, itu gelombang otak turun ke alfa bahkan sampai ke theta ya, seperti itu. Jadi kortisol pun akan turun, otomatis menurunkan si stres itu sendiri ya, dan depresi. Kemudian yang keenamnya tadi yang keenam itu terhindar dari resiko penyalahan obat. Obat-obatan. Jadi orang pasti akan mencari obat-obatan, kenapa? Biar rileks, biar santai. Justru dengan kita memaafkan, legowo ya, lepas bebas beban kita di dada ini, walaupun kita yang memulai, itu akan membuat kita rileks. Karena hormon tadi ya, hormon akan diturunkan seperti itu. Nah itu kurang lebihnya ya. Masya Allah dokter. Terus tadi dokter juga bilang kalau misalkan jika alasan kita tidak memaafkan adalah ingin memberikan hukuman ya dokter ya kepada betul. orang tersebut. Nah sebenarnya memang memberikan hukuman kepada orang tersebut atau gimana sih dok? Dan malah kan kayaknya ke diri kita juga ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau kita tidak memaafkan, kalau disimboliskan seperti kita memegang celurit ya. Tahu dong celurit ya? Iya. Kita pegang pegangannya, tapi ternyata si celuritnya terus nempel ke tubuh kita. Mungkin awal luka berdarah aja, lama-lama perdarahan terus banyak, menjadi anemia, betul? Diibaratkan begitu. Anemia kemudian ada infeksi dari lukanya itu sendiri, kemudian belum karatan makin lama, betul? Makin lama makin berkarat seperti itu, dan lama-lama ya menggerogoti semua, ya selain jaringan juga, tulang sekitarnya, antibodi, kemudian sel darah putih, sel darah merah semua, akhirnya menjadi turun. Ya, jadi otomatis kalau kita berpikir bahwa tidak memaafkan itu adalah menghukumnya, artinya menghukum diri kita sendiri secara otomatis ya, saya. Jadi malah diri kita sendiri yang sakit ya dokter. Betul, ya. Betul sekali, ya. Masya Allah. Terus nih dokter, kalau misalnya yang tadi juga dikatakan bahwa ada alasan tidak memaafkan adalah karena mungkin trauma, takut terulang lagi. Nah mungkin ada cara-cara khusus untuk mengatasi agar traumanya itu tidak ada gitu, ya udah kita legowo gitu saja. Iya, Masya Allah ya. Yang pertama memang ada 9 cara untuk kita memaafkan ya, kurang lebihnya itu melalui pendekatan secara psikologi dan hipnoterapi, bahkan secara pendekatan kedokteran barat dan timur juga. Jadi yang pertama yaitu kita harus menerima dulu, ya. Jadi menerima apapun yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah. Kita tahu ya, apapun yang terjadi di kehidupan kita, orang itu seperti itu kepada kita, menzalimi kita, menyakiti kita, atau kita sendiri menyakiti diri kita, itu adalah qadarullah wa masyafa'al. Ini semua adalah kehendak Allah. Bahkan 5.000 sebelum kita dilahirkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa kita bahkan terjadi seperti itu. Oh begitu ya. Jadi terus kita harus terima dulu bahwa apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah, dan ini adalah kita percaya dan iman bahwa ini qadar dan qadar itu Allah ya, seperti itu. Kemudian yang kedua caranya yaitu kita harus mengakui dan menyadari kesalahan itu sendiri, bahwa bagaimanapun mengakui atau menyadari kesalahan itu semua mungkin tidak sepenuhnya akibat dari orang tersebut, mungkin bisa dikarenakan oleh kita sendiri ya. Oleh karena itu maka apapun yang terjadi akui, dan ini semua adalah milik saya gitu. Yang terjadi adalah milik saya. Yang Allah sudah tunjuk kepada kita bahwa ini bakal terjadi kejadian seperti itu ya, dizalimi atau disakiti, dikhianati, entahlah apa ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita harus ikhlas. Dokter gampang ngomong ikhlas. Ya, ikhlas itu gampang diucap tapi tidak mudah diaplikasikan. Pokoknya selalu ingat bahwa ikhlas itu persis seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlasnya ya dokter ya. Itu tidak ada kata ikhlasnya di situ. Jadi di surat Al-Ikhlas pun tidak ada kata ikhlasnya. Jadi apapun yang terjadi lepaskan, bebaskan ya. Let it and let go, biarkan dan lepaskan semua. Karena apapun yang terjadi tadi ya, kembali lagi itu atas kehendak Allah. Jadi kita harus ikhlas. Yang ketiga, yang keempat ini coba rubah sudut pandang kita nih saya. Sebelumnya kita menjadi subjek penderita. Ya, bahwa saya menderita, dia begini gitu ya. Saya dihianati, saya dizolimi, saya disakiti gitu. Pada teman saya sendiri atau orang kepercayaan sendiri gitu kan. Atau apa namanya? Orang-orang tertentu terdekat gitu ya. Ada beberapa teman yang
teman sesama tenaga medis bahwa surat keterangan sakitnya disalahgunakan misalnya sama orang terdekatnya, kemudian ada juga dikhianati sama pasangannya, disakiti sama anak laki-lakinya yang paling besar gitu ya. Itu kan kita nggak tahu kan, apapun yang terjadi semua orang pasti ada masalah. Nah itu yang keempat itu, jadi jadikan diri kita sebagai objeknya. Jadi dibalik ya, sementara ini kita sebagai subjek penderita, ya sekarang kita sebagai objek atau kita membalikkan diri kita sebagai dia. Jadi kira-kira apa nih ya, kalau di hipnoterapi itu ada namanya chair therapy. Jadi kita seolah-olah berganti posisi dengan penderita atau dengan orang yang menjalani kita, jadi seolah-olah kita menjadi diri dia seperti apa. Sebaliknya pada saat diri dia menjadi kita seperti apa, dirasakan dengan penuh dan itu dihayati betul-betul. Nah, pada saat kita bisa merubah sudut pandang kita dari subjek penderita menjadi objek, otomatis kita lebih relevan, lebih realistis pikiran kita. Ya, kenapa ya? Apa penyebabnya seperti itu kan? Gitu. Apakah ucapan saya kurang baik? Apakah penglihatan saya yang begitu tajam kepada dia? Gitu. Mungkin ada penglihatan yang tidak nyaman. Gitu. Ataukah perilaku lainnya atau cara bahasa saya, cara pakaian saya tidak suka menjadi seperti itu? Itu sangat berpengaruh. Ya, seperti itu. Atau mungkin karena latar belakang yang berbeda. Ya, setiap orang dilahirkan pasti berasal dari latar belakang yang berbeda. Karakternya, sifatnya, yang tadi ya ada 3 tipe manusia yang mudah, sedang maupun yang sangat sulit untuk memaafkan tadi, itu sangat berhubungan. Kemudian yang kelimanya bisa fokus terhadap tujuan. Dimana fokus pada tujuan hidup Sasa apa sebenarnya? Tujuan hidupnya ya untuk menjalankan agama secara baik. Apalagi tujuan hidupnya? Mendidik anak secara baik. Apalagi? Sukseslah dunia nggak bisa diukur ya kalau dunia. Itu sih paling. Nah, jadi fokusnya pastinya kita semua fokusnya pada tujuan akhir, yaitu akhirat. Surga, ya. Kita pasti ingin masuk surga ya, pasti sahabat-sahabat juga ingin masuk surga. Maka ada beberapa riwayat hadis mengatakan Rasulullah pada saat Abu Darda mengatakan, ya Rasul, adakah cara saya atau kami untuk mudah masuk surga? Bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, ya ada caranya, yaitu la taghdab walqal jannah, ya. Jadi artinya jangan marah, surga balasanmu. Tuh, jadi itu harus kita fokus bahwa fokus kita adalah surga. Bagaimana cara masuk surga? Rasulullah sudah memberikan tipsnya bahwa cara masuk surga itu tidak boleh marah. La taghdab. Ya, rata-rata kan maaf itu tidak keluar karena dia marah, emosi. Akhirnya tidak keluarlah kata maaf itu, kan? Betul. Maka Rasulullah sudah memberikan tipsnya bahwa tadi kita tidak boleh marah, karena dengan marah itu kalau kita tidak marah balasannya adalah surga, insyaallah. Ya. Jadi dengan cara kita merubah sudut pandang, menahan amarah, itu balasannya surga ya dokter. Betul, ya? itu baru 5 fokus yang tujuan hidup kita adalah surga. Kemudian yang keenam apa? Nah, yang keenam caranya untuk kita bisa memaafkan dan memulai maaf, yaitu kita harus komitmen kepada diri sendiri. Komitmen kepada diri sendiri. Betul ya, kita berkomitmen dengan agama kita, komitmen dengan pasangan kita. Artinya kita pun harus bisa berkomitmen pada diri kita sendiri. Bahwa saya yang bernama ini, lahir ini, saya berkomitmen pada diri. Pada saat saya melakukan apapun atau orang yang menyakiti saya, siapapun, saya siap menerima dan memaafkannya. Ya, seperti itu. Dan komitmenmu pada diri bahwa memulai maaf itu masya Allah luar biasa manfaatnya, ya. Dan memulai maaf itu insya Allah balasannya tadi ya tidak marah adalah surga. Itu aja terus, ya. Jadi berkomitmen kepada diri itu sendiri untuk tidak mengulangi, karena dengan melakukan seperti itu mengulangi maka ada emosi dan perilaku negatif yang keluar lagi. Ya. Akhirnya hormonnya acak-acakan lagi, ya. Betul. Seperti itu. Kemudian yang ketujuhnya, ya udah 6 ya. Yang ketujuhnya adalah introspeksi, ya, musahabah diri yang pasti ya saya. Karena apapun yang terjadi itu tadi ya, selain ke atas kehendak Allah, ini adalah seperti cerminan diri. Mengapa saya selalu disakiti, misalnya? Mengapa saya selalu dizolimi? Mengapa saya tidak dihargai, betul? Kenapa saya dikhianati, betul? Itu ada introspeksi, ada apa? Ada yang kurang pada diri saya.
Ingat pada di sebelum Ramadan kemarin ya, pada awal resolusi ya, resolusi bahwa kita bisa menunjuk orang lain, artinya 3 kali lipat kita harus menunjuk diri kita sendiri lebih baik atau lebih baik dari orang yang kita tunjukkan. Nah itu, jadi otomatis kita harus introspeksi diri, musahabah diri, apa sih penyebabnya? Diruntun semuanya, apa penyebabnya? Siapa saja yang pernah menyakiti saya, di mana kejadian ini pertama kali, itu dicari 5W 1H-nya. Penyebabnya dengan apa? Dengan runtun ya. Gitu. Itu yang keberapa kisah? Itu yang ke-7 ya. Ke-7. Oke, sekarang yang ke-8. Nah, ini bagaimana kita bisa memaafkan? Kita harus berusaha atau terus menghadirkan afirmasi positif kepada diri kita. Bahwa mulai hari ini, detik ini dan seterusnya saya semakin hari semakin mudah untuk memaafkan ya. Jadi jangan bilang nggak bisa memaafkan. Sampai kapanpun kalau kita nggak bisa memaafkan, sampai akhirat pun nanti kita tidak bisa memaafkan ya. Lebih susah lagi nanti kan kalau bisa di akhirat ternyata kita mencari orang yang sudah tidak ada, kita harus mencari dan minta maaf padanya ya. Ya, kemudian itu tadi pada saat kita afirmasi positif, mengatakan bahwa saya lebih mudah memaafkan, semakin bisa memaafkan, semakin lepas memaafkan. Jadi itu selalu diafirmasikan kepada diri. Ya? Mengafirmasikan ya dok. Betul, afirmasi positif. Karena tadi 93, kembali lagi ke cerita-cerita kita di Bincang Sehat Islami yang sebelum-sebelumnya, bahwa 93% penyakit fisik akibat pikiran, pola pikir. Betul. Jadi itu harus kita rubah, pikirannya, afirmasinya harus dirubah terus. Lama-lama yang tadinya hanya 1 memaafkan, karena bisa dan terbiasa jadi 50 semua kejadian bisa dimaafkan ya, insya Allah. Karena memang kehidupan kita terjadi setiap kejadian-kejadian yang harus kita maafkan juga ya dok ya. Betul, karena ujian Allah itu kan datangnya mendadak ya. Beda sama ujian sekolah kan saya. Sudah ada jadwalnya ya dok ya. Betul, ujian sekolah itu udah ada jadwalnya, jadi kita ada prepare, ada persiapan untuk belajar dulu baru ujian. Sedangkan ujian dari Allah itu semua datangnya mendadak. Dan kadang kita tidak siap, dan datangnya dari orang-orang terdekat kita. Iya. Ya, datang mendadak, kita harus siap, dan ternyata ujian dulu, baru kita bisa mengambil pelajarannya. Kalau dari ujian dari Allah itu ya. Itu itu udah berapa Itu udah ke yang ke-8. 8. Berapa? Kurang berapa lagi? Berapa ya? Satu lagi ya. Boleh deh dok. 9 ya. 9 yang terakhir ya itu. Ya, kalau kita sudah mencoba dari 1 sampai 8 tadi di rumah melakukan hal-hal itu, namun jika tidak bisa juga sahabat-sahabat bisa datang ke konsul ke psikiater, boleh ke psikolog atau ke hipnoterapis. Jadi konseling aja ya, ngobrol bagaimana cara dan solusinya. Mungkin itu caranya, insya Allah. Dan konseling itu juga bukan menjadi suatu kelemahan ya dok ya, malah itu jadi suatu kekuatan kita karena kita ingin memperbaiki diri kita ya. Betul ya, carilah biro konsul yang terpercaya dan mereka sudah mengangkat sumpah bahwa ya terutama untuk tidak menceritakan siapapun ya, gitu. Jadi memang kalau kita biasa bercerita tidak disimpan, mungkin dadanya akan lebih lega ya. Betul sekali itu karena emosi atau amarah itu luar biasa Masya Allah. Iya, dan emosi dan amarah pastinya menggerogoti lagi tubuh kita dan menjadi penyakit-penyakit baru lainnya ya, dokter ya. Masih ingat nggak pembicaraan kita waktu itu? Pada saat kita marah 5 menit, apa yang terjadi? Iya. Pada saat kita marah 5 menit, itu akan menurunkan tubuh kita atau tubuh kita depresi selama 6 jam. Jadi antibodinya, sistem kekebalan tubuh semua turun atau stagnasi selama 6 jam. Apalagi kalau kita marah atau belum bisa memaafkan selama berhari-hari bahkan setahun, benar nggak? Iya. Karena ketemunya berlebaran katanya. Ya saya. Ya. Benar banget dokter. Nah dok, berarti kalau misalnya kita kan salah satunya tadi caranya adalah komitmen ya dalam memaafkan. Nah kalau misalnya komitmen, kita sudah komitmen kepada diri kita sendiri dan menjadikan diri kita bukan jadi subjek tapi menjadi objek ya dokter ya. Even itu terulang itu tidak menjadi kelemahan ya dokter ya. Contohnya gimana kalau misalkan nih kita sudah misalkan orang yang sama nih. Iya, misalkan kan ada di sekeliling kita nih. Ternyata kita yang paling sulit itu kan memaafkan orang yang ada di sekeliling kita ya, karena kita kan sehari-hari nih dokter ya. Nah, misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bermaafan tapi mengulangi lagi kejadian yang sama. Nah, karena kita mungkin sudah berkomitmen dan walaupun kejadian itu terulang, itu bukan menjadi kelemahan kita ya dokter ya, jika kita meminta maaf lagi dan saling bermaafan lagi. Iya betul. Ya betul. Jadi bukan kelemahan karena ingatkan bahwa pada saat kita berkomitmen
ingat fokus kita kepada surga. Betul. Ya, pada saat tadi kita memaafkan atau melepaskan marah ini, tidak marah, artinya Allah balas dengan surga tadi. Ya, karena ingat ada beberapa hadis riwayat juga mengatakan di Bukhari kalau nggak salah ya, Bukhari atau Muslim, bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang menang atau orang yang gulat dalam pertandingan, yang menang dalam pertandingan, kita tahu. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa bergulat atau melawan bala tentara yang ada di diri sendiri. Itu yang hebat itu. Jadi kalau kita mau marah, mau emosi, kita lawan dulu diri kita sendiri. Karena yang membuat bahagia, yang membuat marah, yang membuat emosi, yang membuat kesal adalah diri kita sendiri. Kan gitu ya, yang mengizinkan itu semua. Maka orang yang hebat tadi yang bisa melawan bala tentara yang di diri kita, yaitu emosi atau amarah itu sendiri. Ya, tuh banyak kan di pelajaran-pelajaran di agama kita juga. Iya, pastinya ya dokter ya. Nah, kalau misalnya boleh dirunut nih dokter nih, apa sih manfaat memberi dan meminta maafnya sendiri? Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau pendekatan secara Islam, ternyata orang yang minta maaf duluan itu adalah yang luar biasa ya. Bahkan insya Allah janjikan yang luar biasa juga dengan kita memulai maaf itu sendiri. Sebenarnya sama pada saat kita maaf dan meminta maaf dan memberi maaf, kadar di tubuhnya sama. Kenapa? Kita kembalikan kepada hadis riwayat Muslim bahwa manusia itu diciptakan di dalam tubuhnya ada segumpal darah. Ingat ya, bahwa segumpal darah ini pada saat segumpal darah ini baik, maka seluruh jasadnya menjadi baik. Sebaliknya pada saat seluruh segumpal darah ini buruk, maka jasadnya adalah buruk. Apa segumpal darah ini? Ini adalah hati atau qalbu. Jadi artinya kembali lagi pada saat kita memaafkan, pada saat kita memberi maaf, otomatis dimulai dari hati terdalam. Jadi maafkan itu paling baik dari betul-betul tulus, ikhlas dari hati, tidak hanya di mulut saja. Kadang kalau acara-acara sekarang nih halal kan cuma maaf, salam itu hanya sebagai ritual saja ya. Itu hanya ritual, tapi belum tentu hati memaafkan ya. Jadi dari beberapa textbook atau beberapa buku literatur yang namanya memaafkan itu, agar dua-duanya sama, yang tadi pertanyaan benar-benar terjawab, antara memaafkan dan dimaafkan, antara dua orang itu harus ada ijab kabul. Jadi nggak menikah aja ya. Ya, jadi misalnya Sasa coba salaman sama dokter ya. Nanti dokter bilang, bisa dimaafkan kesalahan dokter? Bisa. Betul dimaafkan? Betul. Ya, saya maafkan. Nah, gitu. Gimana? Iya, saya maafkan. Nah, sekarang Sasa juga mengatakan seperti itu. Dok, maafkan juga Sasa. Apakah kesalahan saya dimaafkan? Ya. Dokter maafkan. Nah, itu harus begitu. Itu yang ada. Memang sih beda ya perasaannya. Beda rasanya. Terus mata kita harus sama-sama melihat, tangan kita menyapa. Kalau muhrim ya, kalau tidak muhrim berarti kita gini saja gitu. Jadi itu betul-betul sangat membantu emosi kita. Beda rasanya. Iya beda dok, sama yang kalau salaman cuma kena-kena aja ya gitu. Jadi betul-betul tidak hanya manfaat kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental dan hati tentunya ya, itu beda rasanya. Jadi betul-betul insya Allah. Dan kalau misalnya untuk cara meminta maaf ternyata seperti itu ya dok. Ya, lebih baik seperti itu. Kalau misalnya nih kalau dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang pastinya banyak yang bikin kita emosi, gimana sih cara kita memanage kita agar selalu senantiasa memaafkan diri kita sendiri. Ya, Masya Allah. Rutinitas yang harus kita lakukan. Masya Allah. Ya, artinya harus diperbanyak zikir pagi dan petang ya, zikir pagi dan petang, karena di zikiran pagi petang itu ada salah satu doa, ya Allah mudahkan hari ini, jauhkan dari kejahatan, jauhan dari orang-orang yang dengki dan zalim kepada kita. Insya Allah kita akan lebih tenang. Kemudian yang kedua, bagaimana memaafkan orang-orang sekitar. Artinya kita yakinkan bahwa apapun yang terjadi tadi ya adalah atas kehendak Allah. Pada saat itu semua atas kehendak Allah, maka Allah kita pun menerima. Jadi yakin bahwa apapun yang terjadi yang kita tidak duga dan kira, tiba-tiba datang gitu ya, orang yang menyakiti kita, orang yang sama seperti itu, akhirnya kita menerima. Saya terima. Ini kejadian adalah qadarullah, atas kehendak Allah. Orang itu datang sebagai soal ujian adalah atas izin Allah. Orang sekitar kita melakukan hal yang sama, itu pun atas izin Allah. Nah, bagaimana caranya untuk selalu membuat tameng atau membuat
apa namanya, penghalang di tubuh kita, perisai, betul, perisai diri, yaitu tadi ya, kita tetap ke 9 cara tadi. Salah satunya yang paling inti dari semua, fokus kepada tujuan hidup kita. Mana tujuan hidup kita tadi apa? Surga. Iya, semua juga pengennya masuk surga. Ya itu tujuan akhir hidup kita. Nggak mungkin pengen hanya di dunia, pasti tujuannya adalah surga. Ya, insya Allah. Masya Allah. Dan dokter, kalau misalnya tadi dibilang rutinitas, berarti waktu yang tepat untuk saling memaafkan, meminta maaf itu bukan cuma momen Lebaran dong ya pasti? Iya, ya masa Lebaran cuma setahun sekali dong. Padahal di dalam Al-Quran dan beberapa hadis mengatakan kita tidak boleh sampai bermusuhan Lebih dari 3 hari. lebih dari 2 hari ya. Jadi itu udah ini kan, ini setahun sekali baru ketemu. Setahun sekali, ya. Jadi lebih baik ya. Atau ada pendekatan, ada beberapa cerita riwayat Rasulullah bahwa Rasulullah mengatakan, hai fulan, itu adalah salah satu orang yang insya Allah masuk surga. Bagaimana caranya Rasulullah kok tahu beliau akan masuk surga? Rasulullah mengatakan, yuk ikuti kau ke rumahnya. Jadi ternyata si orang ini, si fulan yang diceritakan oleh Rasulullah tuh ya, saya yang ahli surga, setiap malamnya dia selalu berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, saya maafkan orang-orang yang menyakiti, saya maafkan orang-orang yang menzalimi saya hari ini, dan saya tidur dalam keadaan lepas dan bebas dan sudah memaafkan orang-orang itu. Masya Allah sekali ya dokter. Ya, jadi Masya Allah, luar biasa, memaafkan itu adalah insya Allah surga balasannya. La tagdaw walakal jannah, tidak marah, maka Allah balasannya akan Allah berikan surga itu sendiri. Masya Allah sekali dokter. Dan apalagi balasannya surga ya dokter ya, pasti ada proses dan memang itu tidak mudah ya dokter ya. Betul. Untuk belajar bisa menerima dan meminta maaf, juga memohon maaf ya dokter. Betul sekali ya, makanya itu luar biasa. Dan maaf itu tadi sebenarnya banyak, ratusan bahkan ribuan manfaat. Intinya semua penyakit itu berawal dari tadi ya, segumpal darah itu ya. Dimana segumpal darah itu adalah hati. Ya. Segumpal darah itu berhubungan dengan segala penyakit, betul? Kolesterol, jantung, ya, kemudian diabetes, betul? Kemudian apalagi itu asam urat, semua berhubungan dengan bahkan imun sistem juga ya, autoimun atau apa itu berhubungan dengan darah semuanya. Baik dokter, nah mungkin ada nggak sih aktivitas fisik nih dan atau mungkin makanan-makanan tertentu yang bisa memudahkan kita untuk lebih mudah menerima maaf dan memohon maaf nih, ada nggak sih dokter? Makanan ya? Kan ada tuh ada beberapa makanan yang mungkin menaikkan tingginya darah dan sebagainya nih dokter. Nah, mungkin ada nggak? Apakah itu benar berpengaruh atau enggak nih dokter? Masya Allah pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya saya kalau makanan berhubungan dengan maaf sebenarnya nggak ada. Tapi kalau tadi yang kedua itu misalnya bisa menurunkan tekanan darah, membuat dia tenang dan rileks, itu ada. Insya Allah ada beberapa penelitian di farmakokinetik dan gizi klinik. Jadi pada saat kita makan makanan yang lebih ke lebih ke sifatnya nggak panas ya, nggak panas itu jadi ikan gitu ya, sayur-sayuran, buah-buahan, terutama kalau untuk anti depresi, anti stres itu adalah minyak ikan, omega 3, omega 8 dari zaitun. Insya Allah kita lebih tenang dan lebih rileks dan menurunkan tadi tekanan darah. Sebaliknya kalau makanan-makanan yang panas seperti daging sate, daging merah, daging sate, kemudian apa yang diolahnya terlalu prosesnya panjang, ya, kemudian santan kayak kemarin ya, pasti kelebah ada opor, santan, rendang, wah segala itu persantanan ya. Persantanan itu pasti ada. Nah itu kita harus membalancing. Setelah ini kita kembali lagi puasa Syawal dan lain-lain, membuat kita tenang ya gitu. Insya Allah itu caranya untuk kita lebih mudah dan lebih menurunkan tadi gelombang otak. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak, tapi pada dasarnya tadi ya ada kurang lebih 5 manfaat utama yang didapatkan dari kata maaf tadi itu sendiri ya dokter ya. Masya Allah. Dan dokter nih untuk terakhirnya dokter, sebenarnya siapa aja sih yang harus kita runut untuk kita meminta maaf? Apakah kita harus melakukan rutinitas seperti yang tadi di hadis dikatakan bahwa sudah membebaskan semua orang-orang yang menyakiti saya hari ini, atau bagaimana? Ya, Masya Allah ya, pertanyaan luar biasa. Yang pastinya siapa saja orang yang pertama kali atau diurutkan untuk dimaafkan? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Oke, setuju. Yang pertama adalah diri kita sendiri.
Kadang ada beberapa pasien juga ke klinik bahwa dia tidak menerima ayahnya begini, tidak menerima menurut orang lain ya, tidak menerima takdir saya anak keberapa menjadi gini, menjadi maaf ada pelecehan sosial dan lain-lain. Jadi dia tidak menerima dulu. Mengapa saya begini? Dan saya kenapa lahir seperti ini, gitu kan? Ya. Jadi termasuk kepada takdir ya dokter. Ya, untuk itu menerima takdir tidak kita. beriman terhadap takdir Takdir tadi ya. Kita kan iman ada 6 ya. Salah satunya kita harus percaya kepada takdir, qada dan qadar ya. Dan kita yang pertama harus minta apa? Kita harus maafkan dan meminta maaf pada diri sendiri. Namanya self care atau self love. Jadi kita bisa bicara kepada diri sendiri dengan sholat ya, dan ngobrol, bercermin boleh sambil memeluk diri sendiri bahwa selama ini kita udah hebat. Selama ini udah luar biasa sampai hari ini, sampai detik ini saya udah sampai ke sini karena kamu hebat. Kamu yang menguatkan saya sampai detik ini. Apapun sudah kita lalui sejak hari lahir hingga detik ini, kamu adalah hebat, yang terhebat. Karena dengan kamu hebat, saya bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Diberi amanah-amanah terindah dari Allah, ya kan? Itu harus kita yakinkan bahwa kita minta maaf dulu kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian setelah diri kita sendiri, yang kedua adalah minta maaf kepada yang menjadi jalannya masuk surga. Oke. Ya, kalau kita masih ada orang tua, berarti orang tua. Orang tua. Kalau seorang istri berarti adalah suami, ya, seperti itu. Kemudian ada orang tua atau suami, kita minta maaf kepada anak. Nah, itu kadang ya, orang tua suka egois, tidak mau minta maaf pada anak, padahal ingat, anak itu adalah titipan. Iya. Pada saat kita dititipi presiden, anak presiden, kita nggak pernah marahin anaknya, dikasih makanan terbaik, tempat tidur terbaik, ya selimut terbaik. Tapi ingat, yang memberi atau amanah kepada kepada kita adalah Allah, pemilik luar biasa, rajanya, pemilik luar biasa. Nah, otomatis kita harus lebih bisa mengasuhnya, lebih bisa meminta maaf kepadanya. Masya Allah. Karena generasi kita itu luar biasa. Nanti kita akan menghasilkan generasi yang luar biasa yang dititipkan oleh Allah itu sendiri. Ya, tadi diri sendiri, orang tua atau pasangan kita, kemudian anak. Ya, nah, kemudian yang terakhir tadi, orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar. Ya, orang sekitar kita yang pastinya ya, orang yang selalu kita temui hari demi hari. Nah, itu siapa? Misalnya rutinitasnya itu harus kita ketemu dulu, kita maafkan dulu. Walaupun misalnya dia tidak melakukan kesalahan pada saat ini, tapi yang masa lalu udah kita maafkan. Ya Allah, saya maafkan dia, dan mulai sekarang pada saat saya ketemu dengan dia, saya sedekahkan senyum saya ini. Niatkan fokus surga, tetap sedekahkan senyum ini. Karena ada orang yang menyesal pada saat dia yaumul akhir nanti, pada saat yaumul akhir, bahwa dia ingin kembali ke bumi, pengen lagi bangun. Kenapa? Karena dia kurang bersedekah. Sedekah tidak hanya dengan materi ya, saya, dan ternyata dengan senyuman adalah sedekah yang luar biasa. Insya Allah ya. Masya Allah dokter ya, setelah tadi kita simak nih dokter ya, ternyata banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan dari kata maaf ya dokter ya, baik kepada kesehatan kita, kesehatan tubuh, kesehatan mental kita. Dan waktu yang tepat untuk meminta maaf adalah setiap hari ya dokter ya. Setiap hari, setiap saat ya. Bukan cuma lebaran aja. Lebaran aja ya. Kalau bisa jangan lebih dari 2 hari ya. Ya, apalagi kalau misalnya kita ada sesuatu yang nggak enak nih, nggak boleh lebih dari 2 hari ya dokter ya. Betul. Bahkan ada beberapa hadis juga, apalagi suami istri itu pada saat melakukan kesalahan lebih baik minta maaf. Karena pada saat si istri atau si perempuan ini sudah sama suaminya, kemudian bertengkar gitu ya, kemudian belum akur, belum minta maaf pada saat menjelang tidur, maka setelah tidur 40 hari lamanya ibadahnya tidak diterima seorang istri. Pada saat dia sudah memulai mematikan misalnya api di pertengkaran atau ini dengan pasangannya, kemudian dia tertidur dan akhirnya tadi ya tidak diterima 40. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita termasuk orang itu. Iya, dan orang-orang yang harus kita maafkan adalah orang-orang yang sering kita temui setiap hari ya dokter ya. Diri kita sendiri. Yang pasti itu diri kita sendiri setiap hari ya. Betul sekali. Jalan kita menuju surga yaitu adalah orang tua dan pasangan kita, lalu anak kita dan orang-orang sekitar. Iya, betul sekali. Dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dokter mengenai tema hari ini? Tema hari ini, insya Allah ya. Jadi mungkin closing stage ya, bahwa memaafkan itu bukanlah melupakan. Memaafkan itu yaitu melepaskan atau menyembuhkan luka. Kita tahu pada saat luka ini sembuh, maka masa depan pun berubah menjadi lebih baik, insya Allah.
Itu mungkin, Masya Allah. Baik, terima kasih Dokter Yana atas Dengan senang hati, tema bincang Safa. sehat hari ini. Insya Allah. Kita akan ketemu lagi ya dokter ya. Insya Allah Di minggu ketiga. Minggu ketiga. Kita minggu ketiga ya. Minggu keempat. Oh, ya, oke. Kita untuk sekarang mungkin minggu ke-1 dan minggu ketiga ya. Oke. Kemudian depannya juga insya Allah. Baik. Ya. Di minggu ke-1 berarti ya dokter Ya, di 1 dan bulan ketiga. Mei. Ya. Bulan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.